Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari merdeka.com dengan judul Caimin lihat koalisi pengusung Anies Baswedan Capres makin solid. Merdeka.com. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku belum ada rencana lebih lanjut untuk penjajakan koalisi dengan Nasdem. Dia mengatakan sebelumnya Nasdem memang bertemu Gerindra PKB untuk membuka komunikasi ihwal koalisi pemilu 2024. Belum, jadi mereka datang untuk membuka komunikasi, ujar Caimin di Jakarta Senin 30 Januari. Hanya saja Caimin melihat peluang koalisi bersama Nasdem agak redup lantaran ia membaca kabar bahwa koalisi Nasdem bersama Demokrat dan PKS yang memiliki jagoan capres Anies Baswedan mulai solid. Tapi kalau saya baca tulis mereka juga semakin solid di koalisi, ujar Wakil Ketua MPR RI ini. Sementara untuk saat ini belum ada rencana pertemuan lagi antara koalisi Gerindra PKB dengan partai politik lain. Ada partai yang menyatakan ingin bertemu di sekretariat bersama tapi belum pasti. Belum masih ada segera. Tapi kita belum bisa pastikan, ujar Caimin. Sebelumnya Gerindra mengharapkan Nasdem bisa bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Hal itu disampaikan setelah menerima Nasdem di sekretariat bersama Gerindra PKB di Menteng, Jakarta, Kamis 26 Januari. Kita mempersilakan kepada pilihan partai masing-masing. Tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulillah, ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Menurut Muzani, pertemuan dengan Nasdem ini untuk memperlihatkan kebersamaan semua partai politik jelang pemilu 2024. Diharapkan memberi dampak positif agar persatuan dapat terjaga. Muzani bilang kebersamaan itu bisa dilanjutkan karena dalam politik masih sangat cair. Hari ini Nasdem datang di Sekber Gerindra PKB, diterima oleh Gerindra dan PKB. Ini adalah contoh yang baik. Karena politik itu sesuatu yang cair sehingga segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu kita tidak saling bermusuhan di dalam hal keputusan kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem saya kira adalah contoh yang baik di depan kita, ujarnya. Sementara untuk saat ini belum ada rencana pertemuan lagi antara koalisi Gerindra PKB dengan partai politik lain. Ada partai yang menyatakan ingin bertemu di sekretariat bersama tetapi belum pasti. Belum masih ada segera. Tetapi kita belum bisa pastikan, ujar Caimin. Sebelumnya Gerindra mengharapkan Nasdem bisa bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Hal itu disampaikan setelah menerima itu beritanya sepertinya terulang kembali nih. Itu ya para pemirsa. Ini terkait dengan komentar Caimin terkait dengan kedatangan Nasdem di sekretariat bersama Gerindra dan PKB. Ya, salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjajaki koalisi. Akan tapi hal itu tidak direspon begitu optimis oleh Caimin mengingat beliau karena membaca situasi di koalisi perubahan yang mengatakan bahwa sepertinya koalisi perubahan antara PKS, Nasdem dan Demokrat itu sudah terlihat semakin solid untuk mendukung Anies Baswedan. Dan benar saja instingnya memang insting politikus dengan rakyat biasa itu beda. Terbukti setelah Caimin mengomentari hal tersebut tentang kondisi koalisi perubahan ya. Tadi malam ya tanggal 30 Januari 2023 PKS menyatakan kesiapannya untuk mendukung Anies Baswedan. Artinya dari 3 partai Nasdem merupakan partai terakhir yang mengusung Anies Baswedan. Kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu para pengamat sangat pesimis terkait dengan soliditas dari
koalisi perubahan ini. Mengapa? Karena mereka tidak diikat oleh sesuatu yang kuat, artinya tidak diikat oleh ideologi. Mereka hanya diikat oleh suatu kepentingan, ya, hanya diikat oleh suatu kepentingan pragmatis semata, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi selama koalisi ini belum mengumumkan, belum mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan sebagai calon presidennya, maka semua bisa terjadi. Bisa saja Nasdem dibujuk atau dirayu untuk untuk kembali ke pemerintah. Itu sudah dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa waktu yang lalu Luhut Binsar Panjaitan sebagai tangan kanan dari Pak Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di London. Ya, saya yakin tujuannya adalah untuk membujuk agar Nasdem menarik kembali dukungannya kepada Anies Baswedan. Begitu juga dengan pemanggilan Surya Paloh ke istana, itu juga dalam rangka membahas pencapresan Anies Baswedan. Kan tapi hal yang positif dari Partai Nasdem adalah saat ini cukup konsisten, istiqomah dengan deklarasi yang sudah diumumkan. Artinya mereka sudah membentangkan layar. Kalau kita diibaratkan seperti kapal, ya layarnya sudah dibentangkan, tinggal menunggu waktu jalan saja. Akan tapi sebelum berjalan itu banyak dinamika yang harus dilalui terlebih dahulu. Seandainya Nasdem menarik kembali layarnya, misalnya dengan menggulung kembali layarnya, saya pikir risiko yang lebih besar yang akan dihadapi oleh Partai Nasdem. Apa risiko itu? Ya, hukuman dari rakyat. Kenapa? Karena Anies Baswedan memiliki ribuan bahkan jutaan pendukung di seluruh Indonesia. Bisa jadi mereka suara Nasdem akan tergerus, ya. Suara Nasdem akan tergerus pada Pilpres yang akan datang, mengingat figur atau calon yang mereka janjikan di awal ternyata dia menarik kembali dukungan tersebut. Ini kan akan mendapatkan hukuman dari rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam suatu kesempatan di kanal YouTube-nya. Setelah Partai Koalisi Perubahan solid mendukung Anies Baswedan, tinggal kita menunggu sekarang siapa tokoh selanjutnya akan dicapreskan oleh partai berikutnya. Mengingat masih ada 3 potensi calon presiden yang akan bisa muncul. Misalkan tiga potensi yang saya maksudkan. Yang pertama diusung oleh PDIP sendiri, mengingat PDIP tidak memerlukan koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon presiden. Yang kedua yang akan diusung oleh koalisi perubahan, koalisi Indonesia Raya, yaitu antara PKB dan Gerindra. Mereka juga sudah memiliki cukup suara. Apakah yang akan maju itu Prabowo berpasangan dengan Muhaimin, atau Muhaimin berpasangan dengan Prabowo, atau Prabowo berpasangan dengan tokoh lain, misalnya dengan kontrak politik yang begitu luar biasa dengan Caimin. Yang terakhir adalah capres yang akan diusung oleh KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Meskipun KIB diisi oleh partai-partai besar seperti yang dipimpin oleh Partai Golkar misalnya, sampai pada hari ini belum ada tanda-tanda KIB akan mengumumkan calon presidennya. Seharusnya tidak perlu diragukan lagi kalau bagi hitung-hitungan kita orang awam, ya, diisi oleh partai besar, beberapa partai besar, misalnya ya pemimpinnya adalah Golkar, terus ada PAN, ada P3 di sana. Akan tapi sampai hari ini juga belum dideklarasikan. Padahal KIB ini dia adalah, mungkin kita bisa menyebutnya koalisi pemerintah, ya. Koalisi yang dibuat oleh pemerintah sebagai jalan atau perahu kecil bagi salah seorang tokoh untuk maju pada Pilpres yang akan datang seandainya tidak mendapatkan dukungan dari partai besar. Ya, kita sebagai rakyat hanya akan bisa menunggu. Yang jelas kita berharap akan banyak calon presiden yang akan maju pada Pilpres yang akan datang, sehingga keterpecahan atau polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa diminimalisir. Kalau tidak bisa dihapus, ya paling tidak diminimalisir dengan banyaknya calon, ya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.